roses straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. Dalam sebuah pertandingan, tentunya keputusan wasit bisa dibilang sangat krusial untuk menentukan sebuah hasil akhir, di mana para wasit selalu dituntut untuk bisa memberikan keputusan terbaik demi menghasilkan sebuah pertandingan yang enak ditonton. Namun, tak hanya di Liga Wakanda saja. Masalah wasit ini juga terjadi di liga-liga top Eropa. Dan Liga Inggris termaksud liga yang para wasitnya dinilai kocak karena keputusannya selalu berbeda antara satu wasit dengan wasit lainnya. Dan salah satu tim yang paling sering apes adalah Manchester United. Yap, bukan apa-apa, masalahnya di musim ini sendiri, Setan Merah setidaknya sudah 7 kali merasakan dongkol karena keputusan tak masuk akal dari pengadil lapangan. Nah, biar nggak dikata bokis, kami akan sajikan 7 momen saat Manchester United dikerjai oleh wasit di musim 2022-2023. Versus Bournemouth. Menjamu tim papan bawah Bournemouth, MU yang dalam laga itu tampil dengan kepercayaan diri tinggi berhasil menang dengan skor 3-0. Akan tetapi kemenangan itu harus dibayar mahal dengan cederanya Donny van de Beek, pemain asal Belanda yang pelan-pelan sebenarnya sudah kembali mendapatkan kepercayaan dari Ten Hag, harus mengalami nasib sial usai kakinya diterjang oleh Marcos Senesi. Yap, terlihat jelas bagaimana pemain asal Argentina tersebut menackle van de Beek dengan 2 kaki, sehingga membuat ex-Ajax tersebut harus mengalami cedera lutut sampai akhir musim. Nah, lucunya wasit yang melihat kejadian tersebut tidak memberikan kartu sama sekali, hal yang tentu saja membuat Erik ten Hag jengkel dibuatnya. Versus Southampton. Nasib apes baru diterima Casemiro di laga melawan Southampton. Pasalnya, ia harus menerima kartu merah langsung usai dianggap melakukan tackle berbahaya kepada Carlos Alcaraz. Nah, yang jadi perbedaan adalah kalau Casemiro ini sejatinya sudah mengenai bola dulu, baru kemudian kakinya masuk mengenai Alcaraz, tapi wasit Anthony Taylor pada akhirnya memberikan kartu merah kepada gelandang asal Brasil tersebut usai mengecek VAR. Nah, yang bikin greget tentunya saat Garnacho harus mengalami cedera usai ditackle 2 kaki oleh bek Soton, Kelly Walker-Peters. Namun wasit botak yang satu ini memberikan itu karena Walker dianggap mengenai bola duluan. Memang kena bola duluan, tapi jika dilihat dengan jelas kalau tacklingnya itu 2 kaki dan menggunting kaki Garnacho, jelas itu lebih parah dari yang dilakukan oleh Casemiro. Di akhir laga, Ten Hag pun tidak segan mengkritik ketidakkonsistenan para wasit IPL dalam mengambil keputusan. Versus Southampton. Masih dari laga yang sama, kali ini bukan soal tackle melainkan handsball. Yap, terlihat jelas kalau pemain Soton dengan sengaja menahan bola dengan tangan sebelum akhirnya terkena dada. Memang ada aturan kalau itu tidak akan dianggap handsball bila terkena anggota tubuh lain dahulu, kemudian baru tangan. Atau dianggap tidak sengaja alias tidak ada intensi untuk melakukan hands dengan sengaja. Tapi dalam momen tersebut, mau dilihat dari sudut manapun, banyak pengamat mengatakan kalau itu jelas adalah handsball, dan parahnya wasit Anthony Taylor tidak mengecek VAR untuk memastikan itu. Versus Reading. Di ajang Piala FA MU, yang ketika itu melawan Reading harus bernasib sial, kala gelandang andalan mereka, Christian Eriksen, harus cedera dalam waktu yang lama usai dihajar oleh Andy Carroll. Yap, mantan pemain Liverpool yang mainnya katrok, abis itu tampak jelas punya intensi untuk membuat pemain asal Denmark itu cedera. Dan sayangnya, wasit yang melihat jelas kejadian tersebut tidak memberikan hukuman kartu merah kendati Carroll menackle Eriksen dari belakang dengan 2 kaki pula. Versus Aston Villa. Saat MU kalah melawan Aston Villa, ada beberapa momen yang seharusnya tidak boleh terjadi. Yap, MU memang di laga itu tampil buruk. Namun keputusan wasit di laga tersebut sedikit banyak membuat para pemain Setan Merah terganggu dari sisi emosional. Dan siapakah wasit itu? Yap, lagi-lagi adalah Anthony Taylor. Pertama saat Aston Villa mendapatkan tendangan bebas, wasit botak itu nggak tahu kenapa meminta pagar betis untuk mundur begitu jauh, sehingga itu membuat space makin terbuka dan terjadilah gol. Kemudian saat keributan antara Ronaldo dan Mings,
Tampak jelas kalau bek Aston Villa itu adalah orang yang mengawali pertikaian, namun sialnya Ronaldo juga ikutan kena kartu. Nggak ngerti lagi deh. Versus Everton. Meskipun di laga itu MU menang dengan skor 2-1, namun setan merah sejatinya bisa melakukan kill the game dengan cepat andai gol dari Rashford tidak dianulir. Ya, pemain asal Inggris tersebut dianggap melakukan handsball saat coba menghindari terjangan Jordan Pickford. Nah, yang jadi perdebatan, Rashford itu sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk menyentuh bola. Hal itu karena ia dalam posisi melompat. Dan ya kali tangannya diumpetin kan nggak bisa. Oleh karena itu, keputusan itu dinilai terlalu kejam karena terlalu textbook. Versus Real Sociedad. Tidak hanya di IPL, di Europa League pun mereka juga pernah apes. Ketika itu di pertemuan pertama saat menjamu Real Sociedad, MU harus kalah 1-0 lewat gol penalti, usai Lisandro Martinez dianggap handsball. Nah, yang bikin lucu sekaligus perdebatan adalah terlihat kalau tangan sang bek itu tidak aktif dan tidak ada niat menghalau bola dengan tangan. Alhasil Martinez begitu syok saat tahu ia dianggap handsball dan membuat timnya kalah. Nah, itu tadi adalah 7 momen di mana MU harus menerima apes karena keputusan kocak dari wasit. Memang wasit juga manusia, tapi sejatinya kesalahan semacam itu harusnya tidak boleh sering terjadi, apalagi di kompetisi level tertinggi. So, menurut kalian gimana? Apakah benar kalau MU ini memang jadi salah satu tim yang paling sering dikerjain wasit musim ini? Atau ada pendapat lain? Tulis ya di kolom komentar.